pembelajaran di Peosan ini. Nah, kenapa saya mengambil di Peosan ini? Karena banyak dari guru-guru yang lainnya penerapan untuk teknik pembelajaran itu rata-rata sederhana mungkin. Tapi ini penalaran di Peosan ini yang artinya kalau anak tidak tahu itu penalaran yang dalam. Jadi di sini kita akan terlalu abstrak untuk mengambil orientasi masalah artinya. Dan di sini penalaran yang abstrak ini bukan tentu menurut pikiran kalian, tapi secara ilmiah berdasarkan data-data yang ada nantinya. Nah di sini di proses ini merupakan proses berpikir analisis, evaluasi, bukti teoritis dan empiris untuk mencapai penalaran ilmiah yang secara spesifik. Nah sebelum itu nanti kita melakukan icebreaking dulu. Dan sebelum melakukan icebreaking lagi, saya akan membacakan alurnya dulu. Bagaimana nanti untuk menerapkan sintak Yoda. Saya akan menjelaskan bagaimana alur yang nantinya kita akan menerapkan teknik pembelajaran di Peosan ini. Jadi yang pertama, ini nanti ada orientasi masalah. Kita akan mengambil suatu masalah atau suatu gagasan argumen. Yang kemudian yang kedua itu adalah, dan orientasi masalah ini bisa nanti tergantung guru, dan saya di sini akan mengambil sebuah video di sini untuk diputar juga sama dengan kalian biar cepat memahami. Karena kalau saya menjelaskan mungkin teman-teman kurang untuk dimengerti nanti. Dan yang kedua ada hipotesis deduktif. Nah hipotesis deduktif ini merupakan penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum. Jadi kalian mengkaitkan peristiwa yang terjadi di real life. Dan yang ketiga itu pengumpulan data. Jadi kalian nanti mencari data-data baik dari searching di Google ataupun yang kalian tahu yang sudah kalian baca di buku-buku, itu ditulis sebagai data kalian untuk menambah penguatan argumen kalian terhadap kelompok. Nanti kita ini akan bagi dua kelompok. Sedangkan siswa yang sekarang datang sekitar 7 aja. Analisis dan klarifikasi bertujuan untuk mendapatkan makna dan kebenaran hubungan teoritis dan empiris. Pada fase ini menekankan berpikir proporsional, yaitu adalah kemampuan berpikir tentang hubungan kuantitatif dan membandingkan rasio, seperti membandingkan pengetahuan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah klaim dan argumen. Jadi ini bisa dikatakan kesimpulan berpikir dari kalian masing-masing, di mana menyimpulkan nanti masalah yang kita berikan dari saya itu. Jadi pada fase ini bertujuan untuk memberikan argumen yang mendukung klaim berdasarkan hubungan teoritis dan hasil eksperimen. Oke, sebelum kita melakukan lebih lanjut, kita akan melakukan icebreaking dulu. Gimana? Setuju? Ya. Setuju ya? Sebelum kita melakukan lebih lanjut, ayo kalian berdiri dulu. Melakukan senam sederhana agar melatih fokusan kalian. Sudah siap semua? Sini aja, sini sama Syefi. Ikuti sesuai dengan yang di depan ya. Gurunya juga ikut dong. Ya.
Oke, baik teman-teman. Setelah kita melakukan screening ya, tentunya kalian sudah kembali normal lagi pikiran dan tubuh kalian juga terlihat bugar ya. Dan kita kembali lagi pada alur teknik pembelajaran tadi, di mana yang pertama itu ada orientasi masalah. Saya mengambil orientasi masalah ini lewat video yang akan ditayangkan nanti di sini. Yang kemudian kalian sebatas berdebat mengadu argumen sesama lawan kelompok itu. Jadi saya minta buat 2 kelompok karena di sini 3. Jadi ada yang 4, ada yang 3 ya. Saya minta Indah sama Nia ikut kelompok 2. Coba, ayo. Coba kita kelompok ya. Coba di sini apa saling berhadapan gitu. Oke, mohon perhatikan untuk teman-teman agar kalian tidak bertanya-tanya lagi bagaimana nantinya mengadu argumen atau alur cerita ini bisa dilakukan secara efektif untuk kalian. Jadi yang pertama kita di sini alur sintak teknik pembelajaran itu adalah orientasi masalah. Jadi orientasi masalah di sini yang saya ambil itu adalah judul dari semua tema kalian yaitu adalah digitalisasi menghambat terhadap budaya literasi dalam pendidikan. Jadi saya meminta kelompok 1 itu pro dan kelompok 2 itu kontra. Jadi kalian saling mengadu argumen, nanti ada pengumpulan data yang baik data internasional ataupun nasional. Oke, boleh dicatat dulu judulnya. Digitalisasi menghambat terhadap budaya literasi dalam pendidikan. Ya. Sumama kita mengambil contoh gotong royong. Jadi yang pro itu nanti memberikan argumen dulu. Ya, karena gotong royong itu sangat membantu pekerjaan agar lebih ringan gitu. Yang kontra jawab, tidak, gotong royong itu tidak memberikan ruang waktu karena memberikan beban waktu. Akhirnya sebenarnya waktu itu digunakan untuk keluarga, kita gunakan untuk gotong royong. Jadi itu mengganggu waktu efektivitas keluarga gitu. Oh, ini jadi judulnya kita yang bagaimana Pak? Ini judul yang kita bahas sekarang itu sebagai contoh gotong royong judulnya ini. Yang kita bahas di sini orientasi masalahnya adalah digitalisasi menghambat terhadap budaya literasi dalam pendidikan. Oke, sudah ada ini iming-iming apa yang mau dibahas? Ini tema Judul orientasi masalah. Ini masalah yang kita nanti perdebatkan. Judul. Nanti.
Jadi kalian kelompok 2 pihak kontra dan kelompok 1 itu pihak pro. Jadi ini nanti kelompok 1 kita memberikan waktu untuk memberikan satu argumen lah. Nah, oke. Dan kemudian nanti ada bantahan tertentu dari pihak kontra. Bisa dipahami? Nah, untuk perdebatan itu dimulai, saya di sini memberikan satu referensi untuk kalian yang nantinya kedepannya untuk didiskusikan atau diperdebatkan. Oke. Ada video ya. Coba dengarkan ya, simak ini cuma 1 menit. Enggak, ini maksudnya literasi doang. Apa literasi? Gawe itu apa ya? Itu sedikit referensi dari kalian yang akhirnya nanti kita diskusikan bersama di sini. Oke, mohon perhatikan teman-teman. Taruh dulu HP-nya karena setelah saya memberikan orientasi masalah tadi dan juga judul yang kita berikan, setelah itu alur yang selanjutnya yang kedua yaitu hipotesis deduktif. Hipotesis deduktif ini nantinya kalian memberikan cuman satu gagasan atau satu argumen yang sudah kalian diskusikan dari tadi. Nah, setelah itu kemudian kalian mencari data-data, baik itu data dari HP, bisa searching, kita dari Kemendikbud lah, kita dari jurnal lah, baik itu data nasional atau internasional. Dan nanti ada alur yang keempat, analisis dan klarifikasi. Jadi kalian yang sudah dicatat, data-data yang sudah kalian cari itu disampaikan berdasarkan data. Jadi argumen kalian sesuai dengan data yang kalian cari. Dan yang kemudian yang terakhir itu, yang kelima adalah klaim dan argumen. Jadi kalian memberikan semua argumen yang kalian sudah sampaikan dari awal. Jadi ini seperti berbentuk kesimpulan. Oke. Yang selanjutnya saya kasih waktu 2 menit untuk pihak pro untuk memberikan argumen terhadap pihak kontra. Dimulai dari sekarang. Pihak pro berikan argumen sesuai dengan judul ini ya, digitalisasi menghambat terhadap budaya literasi dalam pendidikan. Yuk, bisa dimulai. Waktu sudah berjalan. Mulai ya. Dengarkan pihak kontra ya. Jadi di sini kelompok kami kelompok 1 pro ya terhadap judul digitalisasi menghambat terhadap budaya literasi dalam pendidikan. Ya. Nah, kelompok kami ini itu setuju bahwa memang digitalisasi menghambat terhadap budaya literasi dalam pendidikan. Kenapa? Karena banyak sekali ya faktanya, banyak bahkan yang anak-anak di bawah umur itu mereka kecanduan dengan gadget teknologi. Dimana menurut saya jika mereka sudah menghabiskan waktu lebih banyak dari gadget mereka, maka mereka akan aktif
Untuk selanjutnya saya kasih waktu 2 menit dari pihak kontra agar menyampaikan satu argumen. Dimulai dari sekarang. Baik, saya dapat terima kasih kepada perempuan tadi yang sudah menyampaikan bahwasannya digitalisasi itu tidak menghambat kepada proses pembelajaran bagi anak. Tapi menurut kita pihak kontra itu digitalisasi itu sangat penting di era modern sekarang. Karena kenapa? Di zaman sekarang itu serba digitalisasi, mulai dari mengerjakan tugas, membeli buku pun itu menggunakan digitalisasi kan. Nah, dari digitalisasi sendiri kita juga dapat mengakses pembelajaran melalui buku e-book, terus Google School, bahkan artikel itu ada di digitalisasi, ada di Google gitu loh. Mungkin itu saja dari kelompok kita. Oke, waktu sisa 1 menit lebih, nggak ada tambahan lagi. Sudah. Nah, jadi kalian sudah memberikan salah satu, masing-masing memberikan argumen dari pihak pro dan kontra, dan yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi saya kasih waktu 2 menit juga untuk mencari data-data baik dari jurnal ataupun itu berita. Tapi berita itu masih lemah data, karena mending cari yang jurnal ataupun dari buku-buku. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Jadi data-data yang kalian cari itu nanti kalian argumenkan lagi berdasarkan data yang ada. Dan yang argumen tadi itu berdasarkan yang kalian tahu aja. Sekarang berdasarkan data yang ada. Jadi pembelajaran ini mengajak untuk kalian semua tidak berdasarkan peristiwa yang kalian temui di lapangan, tapi harus menyertakan data-data yang sudah diteliti oleh orang-orang hebat di sana untuk kemudian disampaikan lagi. Dan di sini juga melatih agar kalian berpikir empiris, rasio, dengan perbedaan atau perbandingan pendapat antara kontra, itu kemudian kalian bisa memahami bagaimana untuk menyimpulkan sendiri terkait masalah yang kita terapkan ini. Oke, karena waktu sudah habis 2 menit, jadi kalian di sini alur yang keempat adalah analisis dan klarifikasi. Jadi kalian data yang sudah dikumpulkan dari masing-masing pro dan kontra agar untuk disampaikan kepada pihak kontra dari pihak pro dulu berdasarkan data yang sudah ditemui. Oke, dimulai dari sekarang untuk memberikan argumen berdasarkan data. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok kontra atas argumennya tadi. Tapi di kelompok pro kami menemukan banyak sekali dampak negatifnya ya. Di sini tuh kami mengambil di jurnalnya program studi bahasa dan bahasa Indonesia. Di sini tuh banyak sekali terjadi kasus-kasus seperti pencemaran nama baik, terus penghinaan, prostitusi, penculikan, terus bahkan juga bullying, yang mana itu berdampak pada psikologis anak gitu ya. Nah di sini UNICEF juga melakukan penelitian ya, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 juga di situ penggunaan internet di Indonesia yang berasal dari anak-anak dan remaja itu diprediksi sekitar 30 juta pengguna ya. Yang mana mereka itu tumbuh dalam kesehariannya dengan ini digitalisasi ya. Jadi Iya, itu. jadi banyak yang
sisa 24 detik. Ada tambahan? Terus di Facebook gitu ya, itu kan banyak sekali anak-anak yang ada di bawah umur gitu ya, yang juga mereka mengakses di apa ya, di sini media-media yang tidak seharusnya mereka tonton gitu ya. Dan juga di situ Oke, selanjutnya dari pihak kontra akan untuk menyampaikan argumen berdasarkan data. terima kasih. Saya mulai dari sekarang. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak pro tadi. Ini kan dia juga mengatakan bahwasanya tadi apa bahwa iya berdampak negatif kan terhadap anak-anak yang sekarang. Nah tapi menurut di sini artikel yang saya baca bahwasanya digitalisasi itu tergantung bagaimana cara penggunaannya. Jika digunakan kepada hal yang negatif itu mungkin dampaknya juga negatif. Akan tapi jika digunakan kepada hal yang positif itu akan ya seperti tadi dampaknya akan positif kebalikannya ya. Nah di sini dijelaskan di artikel apa namanya Kompasiana tingkat literasi yang Indonesia itu pada penelitian di 70 negara Indonesia itu berada di nomor 62 dari total keseluruhannya. Nah ini juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 2021. Nah berarti di 70 negara tersebut Indonesia itu berada di bukan tingkat 62 tingkat bacaan literasinya gitu loh. Apa? Literasi bukan digitalisasi tingkat penggunaan digitalisasinya. Mohon maaf salah nanti ya seperti itu. Nah hal ini bentar. Nah dari hal itu berarti menggambarkan bahwa tingkat digitalisasi yang ada di Indonesia itu sangat rendah, terutama pada tingkat pelajaran. Berarti seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya jika dilakukan ke hal yang positif itu mungkin dampaknya juga positif. Nah tergantung bagaimana cara generasi sekarang bisa dimaksud dengan Gen Z lah menggunakan digitalisasi tersebut. Nah mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan dari saya? Oke. Waktu sisa detik udah. Juga di dalam jurnal integrasi Waktu sudah habis ya. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah klaim dan argumen. Kalian memberikan closing statement di mana kalian menyimpulkan sendiri argumen kalian tetap memprokan kalian karena di pihak pro. Jadi saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Jadi terima kasih ya pada statement Belinda. Memang benar Belinda tadi menyebutkan bahwa tergantung dari individunya. Nah namun kenyataannya ya contohnya yang sekarang banyak sekali kan di lingkungan sekitar kalian anak-anak yang belum waktunya belum umurnya itu masih memegang gadget. Dimana mereka kan kecanduan nantinya. Bahkan banyak orang tua yang dimana masih anaknya itu anak kecil supaya mereka contohnya gak nangis ya mereka dikasih HP agar mereka diam. Nah menurut kami tetap tidak setuju bahwa digitalisasi ini menghambat terhadap budaya literasi dalam pendidikan. Nah, di sini kami ada data menurut UNESCO di mana indeks minat baca di Indonesia itu hanya 1%. Berarti kan dari 1000 masyarakat di Indonesia itu hanya ada 1 orang yang membaca, yang 10 orang. Satu ada 1%. Iya. Satu orang yang tadi membaca. Berarti argumen kami itu apa? Argumen itu berarti banyak dampak negatifnya gitu. Jika dikaitkan dengan contoh nyata di sekarang. ya di mana itu anak-anak itu sering apa ya lebih mereka kalau disuruh belajar mereka lebih suka main HP. Jadi mereka itu kayak anggapnya nolak lah gitu ya. Malas Apa ya? belajar. Mereka lebih suka menghabiskan waktunya itu dengan gadget daripada kayak baca buku gitu. Tahu nulis gitu ya. Ya. Oke, waktu sisa 16 detik udah. Udah Pak? Oke. Selanjutnya dari pihak kontra memberikan closing statement terkait kesimpulan dari tadi. Saya mulai dari
memberikan anaknya gadget Pada saat ya, itu di luar pembahasan saya. Saya di sini membahas Gen Z, di mana setiap harinya itu menggunakan gadget setiap aktivitasnya. Tidak usah jauh-jauh kemana, kita saja setiap harinya itu membutuhkan gadget. Berarti tidak menghambat ya? Tidak menghambat literasi. Tidak. Kita bisa membaca buku, jurnal itu melalui gadget. Kalau sekarang kan ada YouTube Kids. Nah, itu bisa menampilkan tentang kan di sana juga bisa ada pelajaran yang bisa ditampilkan anak-anak, ya, yang menampilkan anak-anak melalui video-video ini YouTube Kids. Waktu habis. Oke, waktu habis. Mungkin itu saja teknik pembelajaran dari di periode ini. Oke, itu mungkin dari apa? Mungkin itu saja teknik pembelajaran yang saya buat, yaitu deep reasoning. Di mana yang saya sudah jelaskan tadi, deep reasoning ini teman-teman atau kalian itu memberikan penalaran yang lebih dalam, penalaran yang lebih mendalam berdasarkan data yang ada. Jadi penalaran ilmiah. Jadi kalian bisa nanti berpikir kritis, ini membantu kalian untuk berpikir kritis, analisis, bahkan evaluasi sesuai dengan bukti teoritis yang ada. Nah, sekian dari saya, karena saya lihat teman-teman sudah menikmati teknik pembelajaran ini.